Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunita Zulfanida dari Universitas Bernard Karawang. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Sebelum masuk ke proses pemesinan, di sini ada 4 istilah penting. Yang pertama ada machinability, atau kemampuan suatu material untuk dipotong. Yang kedua ada tolerance, atau rentang deviasi yang diizinkan. Yang ketiga ada surface finish, atau tingkat kehalusan permukaan akhir. Dan yang terakhir penjelasan visual, tabel dan ilustrasi toleransi dan hasil permukaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi machinability. Yang pertama ada sifat mekanik material, yaitu kekerasan tinggi dan material ulet. Yang kedua ada komposisi kimia material, kandungan karbon, mangan, nikel bisa menurunkan machinability. Jadi dari ketiga komposisi material ini bisa menurunkan machinability. Nah, yang ketiga ada performance rating. MR lebih dari 1 mudah dipotong dan MR lebih kecil dari 1 sulit untuk dipotong. Yang selanjutnya ada toleransi kehalusan dan biaya. Sama, semakin kecil toleransi, biaya manufaktur semakin meningkat. Nah, yang kedua ada surface finish. Surface finish memengaruhi estetika, fungsi, dan harga jual. Selanjutnya ada pemilihan parameter pemesinan. Yang pertama ada rocking. Rocking atau cepat dan kasar pada saat proses. Nah, yang untuk finishing itu lambat dan halus. Jadi material yang kita proses itu ketika finishing lambat dan halus hasilnya. Yang kedua ada kecepatan potong optimal. Di sini atau kecepatan potong optimal ini untuk efisiensi waktu dan biaya. Dan yang ketiga ada penjelasan grafik dan formula biaya permesinan per unit. Desain produk yang efisien. Jadi ada 4 desain produk yang efisien. Yang pertama, hindari undercut dan lubang dalam. Yang kedua ada gunakan ukuran standar. Yang ketiga, gunakan material yang mudah diproses. Dan yang keempat, ada rancang untuk meminimalkan setup dan fixture. Nah, di sini ada cairan pendingin atau yang terakhir ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada jenis-jenis dari cairan pendingin, yaitu ada extract oil, solid oil, synthetic oil, dan semi-sintetis. Yang kedua ada metode aplikasi. Metode aplikasi cairan ini bisa dibanjiri, disemprot, atau dikabutkan. Yang ketiga ada fungsi utama. Fungsi utama cairan pendingin ini yaitu untuk pendingin, pelumas, dan pembersih beram. Yang keempat ada efek penggunaan dari cairan pendingin, umur pahat lebih panjang, dan deformasi benda kerja lebih kecil. Yang terakhir ada pemilihan dan perawatan. Pemilihan berdasarkan jenis proses dan material. Perawatannya ada pH, konsentrasi, dan partikel bakteri. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.